Tadi kalimat dari Prof saya catat di sini bahwa diperlukan alat bukti yang sah, terus berkaitan juga dengan kewenangan, dan juga kalau itu terkait dengan perkara korupsi, kerugian yang bisa dihitung. Ya, ada kata-kata begitu ya? Iya. Ada kerugian yang itu adalah sebagai syarat untuk penetapan tersangka. Benar. Oke, jadi harus ada kerugian yang bisa dihitung. Benar. Ya, sebagai apa? Sebagai syarat untuk penetapan tersangka. Oke. Tadi terima kasih ahli sudah menjawab rekan saya yang mengatakan yang bisa menghitung itu adalah BPK. Ya. Dan kemudian ternyata didasarkan kepada Undang-Undang nomor 15 tahun 2004. Mohon izin yang mulia. Ahli sampaikan tadi bahwa pemeriksa eksternal itu adalah BPK gitu. Bukan menghitung gitu yang ahli maksudkan. Pemeriksa eksternal itu adalah BPK. BPK berwenang memeriksa keuangan negara secara eksternal. Nah, demikian yang ahli sampaikan. Sebentar. Kemudian oleh Mahkamah Agung ada 2 surat edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun surat edaran tahun nomor 4 tahun 2016 dan juga surat edaran nomor 2 tahun 2004 BPK diperluas dengan BPKP, benar? Yang intinya bahwa yang menyatakan kerugian keuangan negara itu adalah BPK dan majelis hakim. Ya. Bukan, di dalam surat edaran itu disebutkan 4, yang menghitungnya adalah BPK dan BPKP. Di dalam 2 surat edaran Mahkamah Agung. Mohon izin yang mulia, sependek pengetahuan ahli bahwa itu adalah kaitannya yang menyatakan kerugian keuangan negara gitu. Kalau menghitung berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa BPK, bisa BPKP, bisa auditor internal, bahkan jaksa sendiri bisa menghitung gitu. Pada putusan MK 30 tahun 2012 kalau misalnya 31. Demikian yang mulia. Oke. Pertanyaan saya adalah tadi kan ahli mengatakan hak kerugian itu harus sudah bisa dihitung sebelum penetapan tersangka. Benar ya? Ya, bahwa itu unsur kerugian keuangan negara, maka dalam rangka memenuhi unsur tadi itu harus terpenuhi tentang kerugian keuangan negara tadi itu yang bersifat nyata dan pasti dengan ukurannya dapat dihitung tadi itu. Oke. Demikian. 4 sudah dimasukkan sebagai bukti. Saya bacakan di sini salah satu putusannya, yaitu putusan nomor 5 tahun 2018 Pengadilan Negeri Pengarayan. Saya bacakan di sini bahwa syarat mutlak dari 2 alat bukti permulaan yang cukup ya harus ada laporan hasil audit perhitungan keuangan negara. Itu syarat mutlak. Itu merupakan salah satu jadi 2 alat bukti permulaan itu syarat mutlaknya harus ada laporan hasil audit perhitungan keuangan negara sebelum ditetapkan tersangka. Setuju? Baik, mohon izin yang mulia bahwa sistem hukum kita tidak terikat putusan satu dengan putusan yang lain gitu. Enggak, pertanyaan saya sudah pernah dengar, lihat enggak banyak putusan mengatakan begitu. Ini ada 4 di depan saya. Semua putusan ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 2 alat bukti permulaan kaitannya dengan tindak pidana korupsi, salah satu harus surat laporan hasil audit perhitungan keuangan negara yang dalam hal ini bisa BPKB atau BPK. Pernah lihat enggak putusan-putusan seperti ini? Ya, saya pernah melihat, pernah mendengar dari kuasa pemohon, tapi pada dasarnya bahwa itu kan case by case ya, yang kemudian saya merujuk bahwa dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada ya salah satu unsur untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu harus LHP gitu ya. Bahwa yang terpenting adalah nyata pasti dan kemudian dapat dihitung tadi itu. Tidak ada satu keharusan berdasarkan adanya sebuah LHP. Tapi demikian, kalau sudah mohon izin yang mulia. Sebentar. Begini, pertanyaannya langsung saja dijawab ya. Sebetulnya pertanyaan yang tadi intinya apakah ahli sependapat dengan pertimbangan putusan tersebut? Begitu saja ya. Silahkan dijawab lugas saja, setelah itu lanjutkan pertanyaan yang lain. Mohon izin yang mulia, ahli menghormati putusan tersebut,
Tetapi ahli punya pendapat yang lain bahwa LHP bukan sebuah keharusan untuk menyatakan unsur kerugian keuangan negara. Silakan. Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi, tadi kan Anda mengatakan harus ada kerugian yang bisa dihitung. Kalau misalnya ternyata dalam suatu perkara seperti kasus ini, hitung-hitungan itu belum ada sebagai alat bukti. Tadi kan Anda mengatakan kerugian yang bisa dihitung sebelum ditetapkan tersangka. Sebelum, ya, ternyata apabila ada suatu perkara, kerugian itu belum ada dihitung. Bagaimana? Baik, mohon izin yang mulia, soal sudah dihitung atau belum, tentunya kembali pada soal pembuktian. Bahwa kemudian dalam hal ini, ketika sudah ada BPKP, sudah ada ahli keuangan negara, maka bagian dari unsur pemenuhan menghitung kerugian keuangan negara tadi yang mulia. Bukan satu-satunya berdasarkan LHP. Ketika sudah ada ahli-ahli yang menghitung tadi itu, bahkan ada mekanisme BPKP yang misalnya surat menyurat, ekspos dan sebagainya, maka sudah memenuhi representasi dari unsur pemenuhan tentang kerugian keuangan negara. Tapi tadi Anda tetap berpendapat bahwa harus ada laporan perhitungan. Tadi kan Anda mengatakan kerugian yang bisa dihitung. Harus ada perhitungan yang bisa dihitung sebelum ditetapkan tersangka. Itu pertanyaan saya. Terlepas dulu siapa yang ngeluarin. Baik, mengingat bahwa itu ada unsurnya, maka unsur tadi harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Hitungan kerugian keuangan negara tadi itu. Tinggal kemudian lembaga yang menghitungnya. Karena ini adalah delik material, maka akibatnya harus terpenuhi. Hitungan-hitungan itu harus ada. Oke. Kalau tidak ada berarti penetapan tersangka tidak sah. Ya, kalau tidak ada bukti yang menunjukkan hitungan keuangan negara tadi itu, maka berarti tidak terpenuhi unsur tentang kerugian keuangan negara. Terima kasih. Berkali-kali diperiksa sebagai calon tersangka, sebagai saksi lah. Ya. Katanya dituduh dia melakukan markup. Ya. Tapi selama pemeriksaan sebagai saksi sampai ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada satupun pertanyaan mengenai markup itu. Markup yang mana, jumlahnya berapa, dan markup dengan siapa. Apakah menurut Anda itu suatu pelanggaran hukum oleh penyidik? Kalau si tersangka, si saksi tidak ditanyakan apa yang dituduhkan. Anda tadi mengatakan kan bahwa salah satu yang dinilai dalam pra-peradilan adalah prosedur. Oke, sekarang saya tanya begini. Kalau seseorang belum diperiksa tapi ditetapkan sebagai tersangka, Anda pasti setuju itu melanggar. Belum diperiksa tapi tersangka, itu melanggar. Ini secara umum dulu. Ya, bahwa tidak boleh ditetapkan tersangka kalau belum pernah diperiksa. Saya kira setuju. Gitu ya. Kalau gitu kita persempit. Dia diperiksa tapi yang dituduhkan itu tidak ditanya. Dituduh markup tapi tidak ditanyakan markup yang mana. Ini prosedur juga kan. Ini kan mengecil tadi. Kalau tadi kan secara umum. Seseorang tidak bisa jadi tersangka kalau belum diperiksa. Oke. Boleh nggak bahwa seseorang kalau mau ditetapkan tersangka harus diperiksa apa yang dituduhkan? Tadi saya cek BLP nggak ada pertanyaan. Baik, mohon izin yang mulia. Yang disampaikan kuasa pemohon tadi bukan lagi pada aspek prosedur, tetapi aspek material, karena materi tentang pemeriksaan kan itu. Tetapi bahwa ketika kemudian yang bersangkutan pernah diperiksa, maka itulah kemudian secara prosedur sudah benar. Demikian yang mulia. Kalau itu bukan soal substansi, saya tidak nanya benar tidaknya. Kalau penyidik tidak menanyakan yang dituduhkan, ini prosedur dong. Itu kan menyangkut sudah tata cara pemeriksaan. Penyidik tidak menanyakan hal-hal yang dituduhkan kepada calon tersangka ini. Bagaimana? Bahwa hal-hal yang ditanyakan kan sesuatu yang substansi ya. Sesuatu yang material ya, bukan sekedar prosedur. Prosedur kan misalnya berkaitan dengan undangan, berkaitan dengan kelayakan undangan dan jangka waktunya dan sebagainya. Oke. Kalau materi ya, saya kira tidak sekedar prosedur lagi. Mohon izin yang mulia, beberapa pertanyaan kami kira sudah berkali-kali ditanyakan. Mohon pertimbangan yang mulia. Saya belum tanyakan. Ini kemarin sudah ditanyakan kepada Hairul Huda, mengatakan memang itulah kelemahannya. Tadi saya baca BAP sama sekali tidak ditanya apapun tentang markup. Tadi kan Anda mengatakan kalau calon tersangka belum diperiksa nggak boleh jadi tersangka. Kalau belum diperiksa, ya berarti termasuk kalau belum diperiksa atas hal yang dituduhkan ya nggak boleh jadi tersangka. Itu kan konsekuen, itu satu kesatuan. Jadi saya baca BAP,
Tadi saya terkejut, satu pun nggak ada pertanyaan itu. Oke, kalau ada tidak begitu, sekarang pertanyaan begini. Saya tanya lagi. Kan seseorang tersangka dituduh menguntungkan, memperkaya orang lain. Sedangkan kan korupsi itu kan memperkaya diri sendiri, itu tidak ditanya. Karena memang tuduhannya memperkaya orang lain. Oke, sudah seharusnya enggak penyidik menanyakan di BAP siapa yang diperkaya, ya? Kan tuduhannya memperkaya orang lain. Kalau saya mohon maaf nih, melecehkan putri orang, itu harus ditulis dong namanya si Erni, si Susi. Nah, kalau begini, memperkaya orang lain. Tapi saya baca tadi BAP-nya itu sama sekali tidak ada pertanyaan apapun tentang siapa yang diperkaya, bagaimana dan berapa besarnya diperkaya. Apakah itu menurut Anda penyidik tidak profesional atau apa? Baik, izin yang mulia bahwa pertama kasus itu berbeda satu dengan yang lain. Kedua bahwa dalam hal ini kaitannya misalnya pemenuhan unsur memperkaya gitu, apakah kemudian yang bersangkutan itu ditanya siapa yang diperkaya, berapa diperkaya dan sebagainya, saya kira bukan sebagai suatu keharusan dalam konteks mengajukan sebuah pertanyaan, karena kesimpulan memperkaya itu bisa saja dari bukti-bukti atau kemudian dari fakta-fakta yang lain, tidak harus berdasarkan dari sebuah pertanyaan. Karena kalau berdasarkan sebuah pertanyaan, kadangkala mohon maaf itu bisa mengingkari, tetapi kemudian ketika fakta-fakta yang lain itu tidak bisa dihindari. Jadi menurut ahli, penyidik tidak usah nanya apapun tentang apa yang dituduhkan. Jadi untuk apa dong dituduh? Saya contoh sekali lagi, saya dituduh melecehkan si Erni. Ya, terus saya dipidana. Waktu saya diperiksa sebagai calon tersangka, pasti ditanya dong, kamu kenal si Erni, ketemu di mana dilecehkan? Benar nggak? Benar nggak itu? Nggak, itu benar nggak kalau itu? Saya dituduh melecehkan si Erni, tapi harus ditanya nggak? Kapan saya lecehkan? Ketemu di mana? Itu benar nggak? Tidak harus, karena bisa mengingkari nanti. Ya, bukan soal mengingkari. Ya oke lah, tapi sebenarnya pertanyaan itu harus ada nggak? Soal saksi mengingkari itu hal lain. Pertanyaan itu harus ada nggak? Saya dituduh melecehkan, tapi tidak ditanya. Gimana? Dalam pandangan ahli tidak perlu ditanya. Bukan sebuah keharusan. Tidak keharusan. Jadi BAP-nya apa loh? Nama kamu si Hotman. Terus kamu tinggal di mana? Makanan kamu pangsit goreng, itu aja. Yang ditanya adalah apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang didengar. Itu dia, apa yang dialami tentu harus menyebutkan yang saya alami itu adalah saya melecehkan si Erni. Pasti harus ditanya dok. Jadi, mana mungkin ada pemeriksaan oleh penyidik tanpa menanyakan apa yang dituduhkan. Karena dalam kasus ini saya baca tadi tidak ada nama 3 BAP tadi saya baca tidak ada namanya siapa yang diperkaya. Tidak ada pertanyaan kapan diperkaya. Tidak ada pertanyaan mengenai berapa banyak diperkaya. Baik, sebelum dilanjutkan, saudara kuasa pemohon, tidak perlu diperdebatkan ya. Kalau saudara memang tidak setuju dengan pandangannya atau jawabannya memang kurang memuaskan, tidak apa-apa. Terima kasih, nggak apa-apa. Saya hanya silakan menekankan aja. Sudah selesai, saya nggak nanya lagi. Ya. Cuma ya rekan saya ini kok jadi aneh, masa dilanjutkan. Yang dituduhkan nggak ditanya ya untuk. Jadi nggak bisa ditahan dong kalau nggak ditanya sama sekali. Oke, sekali lagi saya tanya lagi. Yang terakhir karena ini sangat penting. Tadi kan Anda mengatakan bahwa hitung-hitungan kerugian negara itu harus sudah ada sebelum penetapan tersangka. Entah terlepas dulu siapa yang ngeluarin ya. Tadi saya baca pos hitungan apapun, tidak ada hitungan sekali. Tidak ada sama sekali angkanya berapa diekspos intern Kejaksaan Agung. Ini kan saya tidak tanya fakta. Kalau sekiranya begitu, tidak ada surat dari lembaga yang berwenang, tidak ada dari BPK, tidak ada dari BPKP, akuntan yang menyatakan sampai ditetapkan tersangka, sampai sekarang pun tidak ada intern Kejaksaan hitung-hitungannya itu berapa. Sama dieksposnya pun saya baca tidak ada. Sementara Anda tadi mengatakan harus ada laporan kerugian itu yang bisa dihitung. Barulah ditetapkan tersangka bisa dihitung. Berarti angkanya ada. Bagaimana itu? Ya, angka tadi itu kan nyata dan pasti
yang berarti bisa dihitung kan gitu. Maka kemudian dalam hal ini ketika memang ada sebuah mekanisme, ada sebuah proses tersebut, maka sudah terpenuhi unsur tentang kerugian keuangan negara tadi. Bukan, ini tidak ada. Saya tadi baca, tidak ada apa yang dihitung itu tidak diuraikan gitu, tidak ada angkanya. Bagaimana mengatakan bisa dihitung orang tidak diuraikan? Di eksposnya pun tidak. Dalam rapat kan ada berita acara, begini cara perhitungannya, begini negara, enggak. Angkanya pun nggak ada, bagaimana bisa ada cara perhitungan? Itu maksud saya. Sementara Anda tadi mengatakan kerugian yang bisa dihitung harus ada. Orang ini angkanya pun nggak ada, caranya berapa pun nggak ada, bahkan namanya diuntukkan pun nggak ada. Itu gimana? Baik, bahwa dalam hal ini tentunya tetap harus ada tentang bisa dihitung tadi itu. Harus ada yang bisa dihitung. Kalau tidak ada, akibatnya apa? Ya nanti tentunya akan dilihat apakah merupakan salah satu dua alat bukti itu masih diragukan begitu? Ya, bahwa alat bukti tentang kerugian keuangan negara tadi bisa berdasar dari saksi, bisa dari audit BPKP, atau kemudian bisa dari ahli keuangan negara. Kalau itu sudah ada, terima kasih karena memang tidak ada sama dari siapapun. Terima kasih, jawaban Anda sudah menjadi dasar. Mudah-mudahan itu masukan yang sangat bagus bagi majelis Pak Hakim yang terhormat. Memang tidak ada angka itu sama sekali, nol. Di ekspos pun tidak ada, sampai hari ini pun tidak ada. Terima kasih.